Oke, rupanya sudah matang dan kita angkat. Nah, ya, bahan campuran tepung supaya tepungnya itu empuk nantinya, jadi nggak keras. 25 ya, pas dulu. Tadi berapa banyak ini satu resep labunya? 25. 25 kilo ya. Nah, kalau milih labu yang benar gimana sih, Mas? Biasanya dilihatnya dari ini depan. Nah, kalau di sini bagus, bagus. Nah, kalau kayak gini dia nggak bisa dipakai, busuk dalamnya. Oh, kayak gitu. Iya tuh, ini kan dibuang, Oh, oke. nggak kepake. Kalau kekerasannya nggak ada ngaruh. Kalau dari tua sama muda, Atau nah bedanya di situ. Kalau tua nih kayak gini agak tua, terus kayak gini agak muda. Dia beda, dia airnya mengandung lebih banyak air kalau yang muda. oh, gitu. Dan kalau yang muda lebih cepat busuk, lebih awet yang enggak tua. Kalau ada yang muda kita duluin yang muda, Oh, oke. karena dia nggak kurang tahan lama, lebih tahan lama yang tua. Kalau untuk tahan lamanya. Tapi kalau untuk lebih bagus emang yang agak tua untuk kualitas somainya. Udah selesai. Itu nanti Habis itu diparut. Oke. Parut. Kalau marut harus sejalur, nggak boleh ke ini lagi. Coba di kiri kanan juga ya? Nggak Kalau bisa. kalau gini nggak bisa, harus satu jalur doang. Kalau gini bahaya. Untuk ukuran 4 kilo standar penuh lah ini, cukup gitu. Biasanya yang suka saya pakai gitu. Pertama ngitung labu berapa, soalnya kan labu ada yang gede yang kecil, nggak bisa jadi standar utama. Nah, biasanya saya kalau udah penuh segini nih cukup. Tuh ada takarannya juga gitu. Kalau rata-rata segini kalau untuk parutan yang model kayak gini. Buat sayur lodeh gitu ya? iya, betul. Mirip. Supaya nggak mau diperes gitu. Kalau gede-gede kan susah peresnya. Oh, nanti setelah ini diperas ya, Pak? Peres. Ya, Iya. diperes. Sebelum dengan Mas siapa nih, Mas? Belum kenalin diri nih, Mas. Tapi Oh, Apit. Kerja sama Bapak udah berapa lama nih? Udah lama, 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun ya. Udah tua di sini saya mah. Tua di sini. Dan ini proses yang paling agak menguras tenaga. Berarti yang digunain Labunya ampasnya ya? Labunya dipakai tapi kan? pakai. Dibuang airnya doang, gitu. Keringnya. Masih manual ya? Manual. Ini ikannya nih, Mas ya? Ikan apa ini? Tanggiri asli itu. Lihatin ikannya baru kan? Ikannya Ikannya fresh. masih segar. Ini tenggiri ya? Tenggiri asli. Taunya bagus gimana nih, Mas, kalau tenggiri nih, Mas? Dia ininya teksturnya masih ini segar, kelihatannya masih segar. Kalau yang udah ini dia warnanya berubah agak merah, agak kuning-kuningan gitu. Itu dia biasanya yang udah lama, yang freezeran gitu dia. Yang udah bekuan. Bukan di kapal. Di kapal. Kalau ini masih baru, masih fresh kelihatan. Ini di kapal ini ya, Pak. Ini di file dulu. Kita timbang, habis kita timbang baru dipilet. Ini untuk berapa resep? Satu kali ngadon. Satu kali ngadon. Nah, satu kali ngadon. Kita biasanya pakai 4 kilo. 4 kilo tuh ya. Kali ngadon. Kita buang dulu palanya. Ini satu ikan ini bisa berapa kilo? Ini satu kilo tanpa kepala ya. Mungkin kalau sama palanya bisa 1,5.
tergantung ukurannya sih. Ada yang sampai 2 kilo satu ininya. Kalau udah matang dia tahan lama. Nah, udah Jadi 4 kilo ikan kilo. ya. Jadi ikan ya. 4 kilo. Kita cuci dulu. Di sini suka ada darah ini. Bersihin dulu. Ikannya fresh tuh, masih segar ikannya soalnya. Oh ya tadi kan ada bilang tenggiri palsu. Ini kan asli. Ya, asli. Bedanya di mana kalau palsu biasanya? Palsu tadi tekstur daging. Kalau tekstur daging yang asli itu dia ini apa? Ini apa? Lengket. Nah, kalau dia yang palsu dia perak. Perak diginiin nggak nempel di tangan. Nah, tuh kalau diginiin kan nempel. Nah, kalau dia yang palsu itu perak. Berarti kalau kita mau beli itu bedainnya gimana? Biasanya sih penjual tahu. Gimana ya? Biasanya yang penjual tahu gitu kan. Kalau Yang tenggiri yang itu, dia ini. Biasanya kalau yang jual nggak pakai kepala biasanya dia jualnya. Kalau Cirinya, ikan tenggiri kalau nggak pakai kepala berarti rata-rata udah palsu. Bukan yang asli. karena mirip-mirip sama ikan Iya. yang sama ya. Kalau sekilas sih dia bentuknya mirip banget. Mirip. Berarti apa yang dijual di sana? Bukan tenggiri. Ngakunya Kan sih dia tenggiri. jualannya kan macam-macam ikannya. Oh, Dan biasa dia harganya beda, lebih murah. lebih murah ya. Lebih murah. Proses filet. Pengerokan ikan. Ini namanya pengorokan ikan ya, filet ya. Ya, ambil dagingnya aja. Biar dapat semua dagingnya. Soalnya tulangnya keras. Nggak bisa dimakan. Kalau tenggiri ini tulangnya cuma di tengah doang ya. Tengah aja. Sama kalau ini pinggir. Jadi dia lebih mudah misahinnya. Beda sama bandeng. Bandeng mah di hampir di setiap itu ada. Itu kalau kulitnya nggak digunain. Enggak, kalau kita dibuang. Kalau sebenarnya sih masih bisa ini ya. Kalau misalnya ke tukang pempek gitu, biasa dia digiling lagi tuh. Kulitnya. Kulitnya diproses lagi, dibikin kulit, diolah lagi. Cuma di kita enggak. Kalau di kita. Dibikin crispy ya. Goreng crispy enak ya. Iya. Ini dijemur juga bisa lah. Ini dijemur, kering, digoreng, enak. Ini lemak ayam. Tapi udah digiling, Lemak ayamnya udah digiling. jadi siap pakai. Tadi kotor, cuci dulu sampai bersih, baru kita potong. Ya nambahin bumbu, sama garam. Ya garam secukupnya aja. Itu apa tuh? Sedap. Oh, Bumbu masak sama garam. Ya, Itu aja? Mana ngaduk? Situ. Pengadukan. Oh, ini ngadonnya manual ya? Manual. Bisa pakai mesin juga. Cuman kalau buat somai itu bagusan manual. Oh gitu. Iya. Karena nanti ketika dicetaknya itu Kalau kita ngaduk pakai sisinya terlalu lembek atau kekerasan. Jadi kita ini terlalu lembek atau kekerasan. Kalau pakai itu kan ukurannya harus pas. Kalau pakai mesin kita nggak ini. Feelingnya ya. Kalau kita masih kurang apanya kita tahu kalau ngaduk pakai tangan.
masukin. Udah itu. Tahu Ini sagu ya. sagu Ini berapa nih sagunya? 4 sesuai dengan itu ikan. 4 kilo. Iya. Oh, 1:1 berarti ya? Iya, 1:1. Bisa feelingnya ya. Iya. Yang penting udah cuci tangan sebelumnya. Udah bersih, bersih. Kalau pakai sarung tangan kalau beli bersih. Malah susah kalau pakai sarung tangan gitu. Ini pengadonan gini berapa lama? Paling 10 menit. 10 menit. Berarti nggak pakai terigu ya? Enggak. Kita campuran air lagi atau enggak? Enggak. Oh, karena airnya dari Labu. si labunya itu. Ya? Jadi labu itu fungsinya pengganti air. Hmm. Jadi kita nggak usah pakai labu lagi. Dikit lagi, beres. Berarti benar-benar kenyal dari sagu asli ya. Hmm. Ada campuran pengenyal ya Pak? Nggak ada, nggak pakai. Ini tanpa bahan pengawet juga ya, Pak? Oh enggak. Tinggal proses cetak. Oh ini cetak ya? Cetak. Sudah tercampur. Ini proses apa lagi nih? Untuk ini biar nggak lengket. Pakai ajarin Pak. Berarti ini kukus ya, ini alat buat kukus ya? Nah, alat kukusnya ini. Cetak. Cetak. Cetaknya. Wah cepat juga tak. Satu biji berapa ya? Berapa gram? Dua ukurannya 25-26. Oh, 25-26 gram. 25-26 gram. Setelah itu udah ini kita dapat sambal satu doang. Ini dari 4 kilo bisa jadi berapa? Biji. Jadi bisa jadi 500 ya. 500 piece. somai. Iya, 500 piece sama. Satu loyang Ini bisa 90. 90 ya. Satu loyang tuh ya? Satu loyang. Paling banyak segitu. Bisa kadang 85. Ini berapa lama? Kalau Satu ini. Untuk menyelesaikan satu loyang ini butuh waktu 15 menit. 15 menit. Kalau 4 kilo ini adonan Setengah jam berarti? Tinggal bisa 1,5 biasanya, 1,5 jam. Perkenalkan nama saya Mutohar, saya pemilik Batagor Cipayung. Alhamdulillah mulai dirintis tahun 1999. Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan, masih eksis ya. Khususnya daerah-daerah Jakarta Timur, sehingga sudah banyak yang tahu namanya Batagor Cipayung. Rasanya mantap ya. atau somai ini resepnya dari mana sih Pak? Asal mulanya? Oh iya, resep somai itu dari seorang yang bernama Charma itu. Charma itu dulu pernah jadi pedagang somai keliling ya. Kemudian kenal dengan saya di kantor ya, di kantor dia sebagai office boy di kantor cleaning service. Kemudian yang pernah saya ceritakan dia memberitahu saya dia bisa bikin somai. Kemudian akhirnya saya coba, ternyata somainya enak gitu. Kemudian saya berlanjut, kita coba bikin gerobakan lah di pinggir jalan. Alhamdulillah ketemu di depan apotek Cipayung. Makanya kenapa namanya juga Batagor Cipayung, karena mulai merintisnya di daerah Cipayung ya, tepatnya di depan apotek Cipayung. Ya, produk dari Batagor ada sedikit melebar. Ada pertama Batagor, kedua somai, tahu pedas. Tahu pedasnya ya luar biasa ya. Alhamdulillah berjalan. Ya. Untuk sertifikat halal di sini bagaimana, Pak? Alhamdulillah Batagor Cipayung belum lama sudah mendapatkan sertifikat halal ya. Kemudian untuk BPOM-nya sedang dalam proses. Kemarin sudah disurvei dari BPOM. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan mendapatkan sertifikat BPOM. Sehingga dengan adanya izin edar seperti itu, mudah-mudahan Batagor Cipayung bisa berkembang lebih luas lagi.
dengan sistem frozen. Kalau mau jadi bermitra dengan Batagor, paling nggak harus ada tahu pedasnya untuk pelengkap. Pak kalau orang mau bermitra nih Pak? Syaratnya ya cuman bergabung dengan kita jual kemitraan seharga 20 juta, sudah dapat gerobak, hak kemitraannya. Gerobak itu sudah lengkap ya untuk siap jualannya. Siap jualan, terus nanti kita ada pelatihan untuk calon karyawan yang akan mengoperasikan. Ya pelatihan kurang lebih 3 hari juga udah bisa gitu. Ya kedepannya kita harapkan dengan teknologi medsos sekarang ya, kita harapkan memang kita coba melangkah untuk paling tidak pemasaran lewat online ya. Nah, selama ini kan pemasarannya hanya lewat gerobak-gerobak saja, tapi ke depan mudah-mudahan dengan adanya teknologi ini kita bisa berkembang lagi ya untuk lebih jauh.